Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 200222142. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Pengertian evaluasi dalam perencanaan. Perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kegiatan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang telah diperoleh. Tahap evaluasi. 1. Menentukan topik evaluasi sehingga pasti sudah tahu apa yang akan dievaluasi. 2. Merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. 3. Menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. 4. Melaksanakan evaluasi, mengelola, menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan sosial adalah perangkat kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesepakatan sosial, bukan sekedar yang kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Perbedaan analisis dan evaluasi. Secara etimologis, analisis berarti penyediaan tahap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksana rencana pembangunan. 1. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. 2. Agar ada umpan balik terhadap kebijakan program dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan, dan ada perbaikan atau dihentikan. 3. Untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan program dan proyek. 4. Agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dan publik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan adanya perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Tahapan perencanaan. 1. Menyusun rencana. Penyusunan rencana terbagi menjadi beberapa poin, diantaranya rancangan rencana pembangunan nasional daerah. 2. Merancang rencana kerja lembaga SKPD. 3. Musyawarah perencanaan pembangunan. 4. Rancang akhir rencana pembangunan. Selanjutnya 2. Penetapan rencana. Penetapan rencana ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu 1. RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan perda. 2. RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah. 3. RKP atau
atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.